Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyepakati kerjasama strategis Indonesia-Brasil di bidang pertahanan. Kerjasama mencakup pengembangan teknologi rudal dan sistem kapal selam. Informasi lainnya pemirsa, jenazah ADP diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal secara tak wajar di Menteng, Jakarta, dimakamkan Rabu 9 Juli sore di Makam Sunten, Bantul, Yogyakarta. ADP diketahui semasa hidupnya sempat menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Jepang. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyepakati kerjasama strategis Indonesia-Brasil di bidang pertahanan. Kerjasama mencakup pengembangan teknologi rudal dan sistem kapal selam. Kesepakatan diumumkan dalam pernyataan pers bersama di Istana Kepresidenan Brasil, Palácio do Planalto. Dalam pertemuan bilateral, kedua negara juga sepakat memperkuat kemitraan di bidang ekonomi, pertahanan, energi bersih, pendidikan, pertanian, dan ketahanan pangan. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia telah menggunakan produk pertahanan buatan Brasil dan ingin melanjutkan kerjasama melalui produksi bersama dan transfer teknologi. Ia juga mendorong perluasan latihan militer gabungan dan kolaborasi di bidang teknologi canggih. Alutsista buatan Brasil yang digunakan Indonesia saat ini antara lain pesawat EMB-314 Super Tucano dan peluncur roket Astros II Mk6. Indonesia segera menerapkan Defense Cooperation Agreement atau DCA dengan Brasil yang telah disahkan menjadi undang-undang pada 30 September 2024. Di luar bidang pertahanan, kerjasama juga meliputi energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Indonesia dan Brasil juga sepakat meningkatkan investasi strategis, khususnya melalui Badan Pengelola Investasi, BPI, dan Antara.
Jenazah ADP, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal secara tak wajar di kamar kosnya di Menteng, Jakarta, dimakamkan pada Rabu 9 Juni sore di pemakaman keluarga Makam Sunten, Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diiringi kehadiran keluarga, kerabat, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Istri dan anak almarhum turut mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Hadir dalam prosesi tersebut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha. Ia mendampingi keluarga sejak dari rumah duka hingga ke pemakaman, sekaligus menyampaikan belasungkawa secara resmi dari Kemenlu RI. ADP, 39 tahun, diketahui bertugas di Direktorat Perlindungan WNI. Ia ditemukan tak bernyawa pada Selasa 8 Juli pagi. Saat ditemukan, terdapat lilitan lakban di bagian kepala yang menimbulkan dugaan kematian tidak wajar. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Juda Nugraha menjelaskan bahwa almarhum pernah terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang, namun kasus itu telah selesai. Selain itu, ADP juga dikenal aktif menangani berbagai kasus perlindungan WNI, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Namun demikian, Juda menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi atau mengaitkan kematiannya dengan tugas-tugas yang pernah ditanganinya. Ia menyampaikan seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar Menteri Negeri kepada keluarga besar almarhum Mas dan kami menyampaikan duka cita. Sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pembahasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta ini. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong menyampaikan pledoi atau nota pembelaannya dalam sidang dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 9 Juli. Dalam pembelaannya, Tom mengaitkan proses hukum yang menjeratnya dengan aktivitas politiknya menjelang pemilihan presiden 2024. Ia menyebut secara terbuka bahwa selama tahun 2023 dirinya aktif mendukung upaya pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tom juga mengungkap bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik terkait dugaan korupsi impor gula yang menyeratnya diterbitkan pada 3 Oktober 2023. Namun, ia baru secara resmi bergabung dalam tim kampanye nasional pasangan calon presiden wakil presiden yang berseberangan dengan pemerintah pada 14 November 2023.
Tom mengatakan waktu penerbitan sprindik tersebut tidak bisa dianggap kebetulan. Ia juga menilai penetapannya sebagai tersangka merupakan sinyal dari kekuasaan bahwa keberpihakan politiknya kepada oposisi akan berujung konsekuensi hukum. Sebelumnya, pada Jumat 4 Juli, Jaksa Penuntut Umum menuntut Tom Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta agar Tom dijatuhi denda sebesar 750 juta rupiah, dengan subsidi pidana kurungan 6 bulan jika denda tidak dibayar. Jaksa menyatakan bahwa Tom telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, jaksa menilai unsur kerugian negara dalam kasus tersebut juga telah terpenuhi secara hukum. Bapak dan anak kandung di Palembang, Sumatera Selatan, jual belikan video porno dan video call seks di media sosial. Berhasil dibongkar dan ditangkap Subdit 5 Siber di Treskrimum Polda Sumsel. Akhirnya sepak terjang para pelaku yang menjual beli konten porno berakhir di tangan Polda Sumatera Selatan. Ketiga pelaku ini berinisial BS, M, dan LA, yang keduanya merupakan bapak dan anak, yang ditangkap di seputaran Grandis, Palembang, bersama dengan barang bukti. 3 unit telepon genggam, uang tunai Rp2.500.000, serta buku tabungan alat untuk pengiriman uang hasil jual beli video porno. Aksi pelaku dilakukan dengan cara mencari video porno di internet lalu dijual ke para peminat, serta menawarkan juga video call seks ke pelanggan yang mau menikmatinya. Bila mana ada kesepakatan jual beli video, barulah pelaku meminta uang Rp150.000 per satu konten video porno. Perbuatan para pelaku ini sudah berjalan dari tahun 2024, dengan keuntungan sudah mencapai kurang lebih Rp70 juta. Sedangkan pengakuan Mulyadi, bapak dari pelaku lainnya, dia hanya menikmati uang hasil jual video bugil dari anaknya, serta meminjamkan handphonenya untuk jual video dan video call sambil memamerkan tubuh. Sudah ini, dia kalau minjem HP, terus? Nah, sudah itu apa boleh duit kan? Dikasih. Oh, nyicil berapa persen? Tapi tahu. Ya tahu. Hanya pada saat PCS itu tugasnya apa? Tugasnya apa perannya sebenarnya? Perannya cuma diberi uang saja, Pak. Kalau boleh dikasihnya pinjamkan HP. Menurut keterangan Kasubdit Siber Ditkrimum Polda Sumsel AKBP Dwi Utomo mengatakan 3 pelaku ini menggunakan media X Info Viral Indonesia untuk melakukan penjualan konten video syur. Itu dijual di mana, Bang? Di forum kah? Dijual melalui akun X Info Viral Indonesia. Dengan ada Twitter juga itu namanya Mela Gemoy. Satu video berapa tuh, Bang? Kalau untuk satu video itu dia menawarkan 200.000. Oke, udah menikmati keuntungan berapa tuh, Bang? Kalau sampai saat ini dari 2024 itu kurang lebih sekitar 70 juta. Itu satu keluarga, Bang? Ya, dari ada anak sama bapak jadi.
Dalam video amatir yang beredar luas di media sosial, tampak sejumlah remaja bermain air dengan gembira di kolong underpass MM 2100, tepatnya di Desa Gandasari, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi genangan yang jernih dan membiru membuat lokasi tersebut sekilas tampak seperti kolam renang buatan. Fenomena ini menarik perhatian warga. Setelah viral, banyak warga mendatangi. Lokasi underpass untuk sekadar melihat langsung atau mengabadikan momen tersebut. Beberapa dari mereka mengaku penasaran setelah menonton video yang tersebar di media sosial. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kawasan industri MM 2100 telah memberikan imbauan tegas agar warga, khususnya anak-anak, tidak bermain air apalagi berenang di lokasi genangan tersebut. Saat ini, warga yang datang ke lokasi hanya diperbolehkan melihat dan memotret dari kejauhan. Genangan air di underpass ini diduga terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi sejak Senin malam. Belum berfungsinya sistem drainase di underpass yang masih dalam tahap pembangunan juga menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Mau lihat kenapa emang ini banjir ya? Iya, betul. Biasanya banjir nggak kalau hujan? Waduh, kayaknya sih baru ini Pak. Baru ini ya? Lihat soalnya pertama kali. Pertama kali. Karena viral aja nih ke sini. Karena viral ngeliat Iya, ke sini. lihat juga penasaran. Terus kondisinya gimana? Masih banjir nggak? Hah? Kondisi masih banjir? Iya, ya? masih Pak, masih banjir tadi ternyata belum turun. Belum turun ya? Namanya siapa kan? Namanya Irma, Pak. Gitu ya? Iya. Karena viral melihat kondisi banjir apa gimana nih? Kalian lewat mau pulang. Kondisinya setiap banjir, setiap hujan banjir atau gimana? Ini sih baru kesini sih baru lihat. Oh, baru lihat. Tahu juga lihat di Instagram. Oh, karena viral aja ya? Ya begitu dah. Kalian lewat pulang sekalian ngelihat. Siapa namanya bang? Ya galah. Iya. Masih ya? Iya sama. Kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA maupun Roy Suryo. Menurut dia, menunjukkan ijazah asli Jokowi tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kedua pihak itu berniat untuk terus menganalisis ijazah tersebut, meski sudah melihatnya secara langsung. Yakub mengatakan hasil dari Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor yang telah diumumkan sebelumnya sudah cukup menjadi bukti keaslian ijazah Jokowi. Sehingga seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi. Lantas ia bertanya kepada publik, lebih percaya temuan Puslapfor atau Roy Suryo? Yakub juga mempertanyakan urgensi pihak TPUA dalam meminta akses langsung terhadap ijazah fisik Jokowi. Ia menyatakan bahwa yang diperiksa oleh Puslapfor adalah dokumen analog, bukan sekedar fotokopi atau tampilan digital seperti yang dianalisis Roy Suryo dan timnya. Sudah tanya
Ini kalau kami tunjukkan, selesai nggak? Iya, kalau ditunjukkan dan asli, ya kami teliti dulu. Loh, kok harus diteliti dulu? Jadi menurut puslapor ini, jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Rosuryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Di sisi lain, pakar telematika Roy Suryo menyebut pihaknya telah menyiapkan hasil analisis teknis atas dokumen ijazah Jokowi yang menurutnya tidak autentik. Analisis itu, kata dia, menggunakan metode Error Level Analysis atau ELA, yang berguna untuk membuktikan dugaan rekayasa digital dalam dokumen tersebut. Bahkan Roy mengklaim hasil face comparison menyatakan bahwa pas foto pada ijazah Jokowi tidak cocok dengan foto Jokowi saat ini. Melainkan foto itu lebih identik dengan figur lain bernama Dumatno Budi Utomo. Selain itu, Roy juga menyoroti skripsi Jokowi yang dinilai janggal karena tidak adanya lembar pengujian yang biasanya wajib ada dalam naskah skripsi. Ada sekarang adalah not match, tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembanding. Mana? Nggak ada, nggak pernah sebut. Saya gentle, 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai yang fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Barreskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi, karena ini yang kemudian dipaparkan oleh Barreskrim. Memang ini fotokopi. Nah itu kalau Anda tanya, kenapa fotokopi? Yang dipaparkan di Barreskrim fotokopi, terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120, sumber preskon Barreskrim tanggal 22. Saya gunakan 3 pembanding. Yang pertama ada pesulap libat sedang viral usai dikabarkan sempat tertahan di imigrasi Arab Saudi saat menjalani umroh. Penampilannya yang nyentrik mulai dari rambut gimbal hingga gigi taring menjadi sorotan. Berdasarkan postingan di Instagram pribadinya, Limbat ternyata sudah 4 kali menunaikan umroh. Pada umroh ketiga tahun 2017, ia sempat ditahan. Sedangkan pada umroh keempat tahun ini, ia berhasil lolos pemeriksaan imigrasi. Meski berhasil melewati pemeriksaan imigrasi, masalah muncul saat Limbat menunaikan sholat di Masjid Nabawi. Penampilannya yang unik membuat tentara mendekatinya dan memeriksa dari rambut hingga gigi taringnya. Melihat penampilan Limbat, sontak petugas tentara menganggapnya seperti setan atau iblis. Muntawih yang mendampinginya berusaha menjelaskan bahwa Limbat adalah publik figur asal Indonesia
yang dikenal dengan aksinya yang ekstrim di televisi. Namun penjelasan itu justru membuat tentara semakin curiga. Situasi baru mereda setelah seorang kepala tentara mengenali Master Limbat. Rupanya, ia pernah menangani kasus serupa saat ditahan di imigrasi beberapa tahun lalu. Terdapat salah satu momen yang menggelitik terjadi ketika Limbat bercanda dengan para tentara Madinah usai berdebat dengan Muntawif. Ia menakut-nakuti tentara itu memakai gigi taringnya hingga membuat mereka lari ketakutan. Meskipun sudah dicegat petugas imigrasi berkali-kali, tak membuat Limbat kapok. Sebab menurutnya, melaksanakan ibadah ke Tanah Suci adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Master Limbat dikabarkan juga berencana menunaikan ibadah haji dalam beberapa tahun ke depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom.